Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kepartaian, pemilu, dan dinamika politik yang ada di Indonesia secara singkat. Sebetulnya apa sih kepartaian, pemilu, dan dinamika politik Indonesia? Yuk kita simak. Kepartaian adalah segala macam tentang partai dari sistem, aliran, ideologi, dan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud pemilihan umum atau pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan definisi tersebut, Andrew Haywood secara tersirat mengungkap bahwa masyarakat politik dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Konstitusi kita tidak mengamanatkan secara jelas sistem kepartaian apa yang harus diimplementasikan. Meskipun demikian, konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multipartai. Kehadiran partai politik sudah merupakan sebuah gejala yang umum di berbagai negara, terutama di negara yang menganut paham demokrasi. Partai politik saat ini telah menjadi organisasi utama atau sarana yang sah untuk mengantarkan seseorang untuk mendapatkan jabatan politik yang dia inginkan. Selain itu, partai politik menjalankan fungsi tertentu yang penting dalam penyelenggaraan sebuah negara. Dinamika politik dapat dikatakan sebagai masyarakat yang secara terus-menerus menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat politik yang bersangkutan. Partai politik tentunya mengalami dinamika atau pasang surut sesuai dengan perkembangan sistem politik yang ada di Indonesia. Terdapat berbagai variabel yang membuat politik Indonesia berlangsung secara dinamis. Beberapa faktor yang dimaksud diantaranya yaitu yang pertama, masyarakat Indonesia memiliki sejarah dan tradisi panjang pergerakan sosial, terutama dalam perjuangan kemerdekaan. Bahkan organisasi keagamaan pun ikut memiliki andil dan peran yang sangat besar. Yang kedua, kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau dan memiliki keragaman bahasa, budaya, dan agama ikut serta melahirkan dinamika sosial budaya yang berpengaruh sangat dirasakan masuk ke ranah politik. Yang ketiga, masyarakat Indonesia yang sedemikian majemuk memerlukan waktu yang tidak pendek untuk membangun kohesi berbangsa dan bernegara. Yang keempat, kita belum memiliki tradisi yang kuat dan rasional dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Sejak merdeka tahun 1945 sampai sekarang kita masih bingung mencari model. Yang kelima, sistem politik dan pemerintahan yang dibangun pasca Soeharto yang dikenal dengan era reformasi yang lebih menonjol adalah kebebasan berekspresi, pembatasan jabatan presiden dan desentralisasi. Namun penegakan hukum dan kultur politik sangat mengecewakan sehingga mendevaluasi gerakan